Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para mustami'in dan mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita hingga kita sampai pada bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mustami'in dan mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membawakan daripada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sering kita dengar. Tetapi hadis ini juga kita akan sempurnakan sehingga kita bisa mengetahui bahawa apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad tentang daripada keutamaan amalan apa saja yang dapat dilakukan di bulan suci Ramadan, kita bisa mengambil intisari atau hikmah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanah kullaha Ramadan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak daripada periwayatan yang lainnya. Kalau seandainya umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, maka pasti mereka ingin semua bulan menjadi bulan suci Ramadan daripada seluruh bulan. Maka lanjutan daripada hadis ini, Nabi mengatakan li'anna hasanata fihil mujtama'. Karena kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan semuanya terkumpul. Maknanya ibadallah, bahawa setiap amal apa saja itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya menjadi amalan yang fadilahnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita tidak perlu tanya lagi amalan apa yang terbaik, tetapi semua amalan menjadi amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Maka silakan, bagi yang ingin bersedekah, memperbanyak sedekahnya. Bagi ingin yang qiyamul lail, silakan memperbanyak qiyamul lailnya. Bagi yang mungkin suka membaca ayat suci Al-Quran, silakan memperbanyak bacaan ayat suci Al-Qurannya. Bagi suka yang berzikir, maka silakan memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Al-Fakir akan membawakan daripada bagaimana zikir yang membuat seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui, hanya orang-orang yang berzikir dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka akan menjadi tenang. Maknanya ibadallah, ketika semua amalan Allah tidak memberikan garansi ada ketenangan di dalamnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu garansi bagi orang yang mengamalkan daripada berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan dia garansi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir atau ingat kepada Allah, maka hatinya pasti akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadallah, bahawa zikir ini adalah sebuah amalan yang sebenarnya sangat mudah, tetapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi zikirnya dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kembali kepada tema daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir yang macam mana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Zikir itu begitu banyak. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sungguh, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sesungguhnya paling afdalnya zikir dan sebaik-baiknya zikir yaitu menyebut kalimat la ilaha illallah, yaitu memperbanyak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui iman kalian. Ibadallah, Nabi menyuruh kita untuk memperbaiki iman kita, untuk terus diperbaiki dan perbaharui daripada iman kita. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana cara kita untuk memperbaharui daripada iman kami ya Rasulullah, iman kita ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, fakthiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyaklah
Apa yang diperbanyak? Fakthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak yaitu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini merupakan kalimat tauhid yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka otomatis dosanya akan diampunkan oleh Allah. Hajatnya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan ketenangan hati, dihapuskan dosa dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir ini dilakukan di bulan yang penuh mulia, maka derajat zikir itu akan menjadi bernilai sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ibadallah, jangan lewati bulan Ramadan ini untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ada ancaman bagi orang-orang yang lalai akan mengingat Allah, bagi orang-orang yang lalai akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Taha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Barang siapa orang-orang yang berpaling akan daripada berzikir kepada Allah, berpaling akan mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan danka, maka sungguh kata Allah, aku berikan dia, menjadikan hidupnya menjadi kehidupan yang sangat sempit. Maka jangan heran ibadallah, kenapa ada orang kaya, uangnya banyak, perusahaan di mana-mana, uangnya tidak bisa dihitung, saking banyaknya uangnya, tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan, di dalam hatinya seakan-akan penuh dengan masalah, padahal dunia dia sudah dapat ibadallah. Karena tadi Allah sendiri yang mengatakan fa innalahu ma'isyatan danka. Orang yang menjauh daripada berzikir kepada Allah, orang yang tidak pernah lisannya basah dengan zikrullah, Allah akan berikan hidupnya sempit, susah. Kaya tapi dia susah, uangnya banyak tapi dia susah. Problem terus berdatangan, masalah akan terus berdatangan. Satu selesai, satu lagi yang akan datang. Apa problemnya? Karena kadang-kadang orang ini meninggalkan daripada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma'isyatan danka. Di dunia kata Allah, aku jadikan hidupnya sempit. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Oleh sebab itu ibadallah, mari kita introspeksi. Mungkin di antara kita punya masalah-masalah yang kadang-kadang masalah kita sering tidak selesai. Justru kadang-kadang bertambah. Bisa jadi kita lupa dan lisan kita jarang untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meneruskan daripada ayat tersebut, fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, yang kita takutkan ibadallah bukan hanya di dunia, di akhirat orang-orang yang mengingat Allah, maka Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika di dunia kami bisa melihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala meneruskan daripada perkataannya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang rasul-rasul kami, ketika datang para dai-dai kami memberitahukan tentang bagaimana pentingnya berzikir untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, fanasitaha, kalian melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsah. Maka pada hari ini sebagaimana duduk di dunia kalian melupakan daripada berzikir kepadaku, wa kadzalika al-yawma tunsah, hari ini pun aku lupakan kalian. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsah. Kadzalika najzi man asrafa. Demikian kata Allah, kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Walam yu'min bi ayat rabbih, dan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu abqa. Dan sungguh kata Allah, azab akhirat sangatlah pedih dan lagi kekal. Ibadallah, kalau kita tarik daripada kesimpulannya, ternyata orang-orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di dunia hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Jauh daripada itu, di akhirat na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan momen bulan Ramadan tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus zikir dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada keberkahan sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.